Malam itu, Rio dan Abel menginap di kediaman keluarga Hayward. Meskipun disebut sebagai rumah bangsawan, tempat itu sebenarnya hanyalah rumah besar bergaya pedesaan, jauh dari kemegahan kediaman bangsawan tinggi seperti milik Duchess Lune. Namun, suasana hangat, perawatan yang rapi, dan hidangan rumahan membuat keduanya beristirahat dengan tenang sebelum hari berburu dimulai. Keesokan paginya, mereka bertemu Kapten Bueru, komandan muda pasukan penjaga desa. Dengan sikap gugup, Bueru menjelaskan bahwa pasukan Baron Hayward hanya terdiri dari 2 orang, termasuk dirinya, dan 1 di antaranya bahkan akan pensiun akhir tahun ini. Abel menerima hal itu dengan tenang, sementara Rio hanya bisa terdiam, mencoba menganggapnya wajar. Setelah mempersiapkan perbekalan, termasuk makan siang yang dibuat oleh Ibu Bueru, ketiganya berangkat menuju lembah tempat Wyvern terlihat. Perjalanan memakan waktu 2 jam, namun sebelum mencapai lembah, mereka sudah melihat bayangan besar bersayap terbang di langit. Seekor Wyvern dewasa berputar di udara, menandakan wilayah kekuasaannya. Abel segera memperkirakan situasi. Wyvern dewasa jarang muncul sejauh ini dari habitat aslinya. Biasanya, hanya yang muda yang tersesat sejauh itu. Tidak ada instruksi khusus dari Baron Hayward selain memastikan makhluk itu dimusnahkan. Ketika makhluk itu menukik, Rio tanpa ragu melantunkan mantra. 4 tombak es muncul di udara dan menembus kedua sayap Wyvern, menjatuhkannya ke tanah dengan kekuatan luar biasa. Abel hanya bisa menggelengkan kepala melihat kemampuan sahabatnya yang luar biasa. Rio melanjutkan serangan dengan teknik yang ia sebut avatar. 2 bayangan identik muncul di sisi kanan dan kirinya, masing-masing meniru gerakan aslinya dengan sempurna. Dalam sekejap, ribuan tombak es meluncur dari udara, disusul semburan air yang mendorong ketiga sosok itu maju dengan kecepatan dahsyat. Dalam hitungan detik, tubuh Wyvern itu tertancap ribuan tombak es, leher dan kakinya terputus bersih, dan tanah di sekitarnya membeku oleh sisa sihir. Ketika debu mengendap, hanya tersisa bangkai Wyvern yang tak lagi bernyawa. Batu sihirnya tetap utuh berkat ketepatan perhitungan serangan Rio. Dengan tenang, ia menyimpannya ke dalam tas dan menyatakan pembasmian telah selesai. Abel masih terdiam, antara kagum dan tidak percaya. Ia memutuskan untuk tidak mempertanyakan apapun demi kewarasannya sendiri. Ia hanya mengamati dan kemudian berkomentar ringan tentang betapa mudahnya tombak es Rio menembus perisai angin Wyvern. Rio menjelaskan bahwa sihirnya bekerja dengan percepatan konstan, berbeda dari sihir biasa yang hanya bergerak dengan gaya awal seperti anak panah. Menurutnya, selama gaya sihir terus mendorong ke depan, lapisan pertahanan angin Wyvern tidak mampu menahannya. Abel hanya mengangguk, pura-pura mengerti, meski di dalam hati masih bingung dengan istilah peluru dan misil yang disebut Rio. Begitu selesai memastikan area aman, Rio menyerahkan tugas akhir pada Abel, membawa kepala Wyvern sebagai bukti pembasmian. Beratnya mencapai lebih dari 100 kg, namun Abel tidak punya pilihan lain. Dengan enggan, ia menariknya sambil mengeluh pelan. Sementara, Rio menggunakan sihir untuk membantu mengangkat bagian tubuh lainnya dengan kereta es. Dalam perjalanan kembali, Rio sempat mencium aroma manis samar di udara, sesuatu yang aneh di tengah bau darah makhluk sihir. Namun, Bueru yang baru sadar dari pingsannya tidak merasakan apapun selain bau besi pekat. Tidak ingin menambah kebingungan, Rio membiarkannya berlalu begitu saja. Setelah memastikan keamanan wilayah, ketiganya kembali ke desa Mochu-Mochi. Kapten Bueru menyampaikan rasa terima kasih mendalam, sementara Abel hanya mengangguk lelah, menyeret kepala Wyvern yang kini telah membeku sebagian. Di tengah langkah-langkah mereka yang berat, Rio sempat berbisik lirih. Bukan untuk siapapun, melainkan untuk dirinya sendiri. Bahwa bahkan di dunia yang penuh bahaya ini masih ada momen kecil yang manis seperti aroma mochi di udara. Singkat cerita, setelah berhasil membunuh Wyvern dan membawa kepalanya ke desa Mochu-Mochi, Rio dan Abel disambut dengan rasa syukur oleh orang tua Kenneth serta seluruh penduduk desa. Malamnya, penduduk mengadakan pesta besar, menjadikan daging Wyvern sebagai hidangan utama. Namun, begitu pagi tiba, kedua petualang itu kembali berangkat, meninggalkan desa dengan iringan ucapan terima kasih. Alih-alih menuju Acre atau Lune, mereka berjalan ke arah lain.
Sebuah keputusan yang berawal dari rasa penasaran Abel terhadap aroma manis yang sebelumnya ia rasakan. Ia menduga aroma itu bukan hal biasa, melainkan sesuatu yang bisa menarik perhatian Wyvern, bahkan membuat mereka kehilangan kendali. Penjelasan Abel bahwa aroma tersebut dihasilkan dari pembakaran kelopak bunga banana yang diolah secara khusus membuat keduanya menyimpulkan satu hal. Seseorang telah sengaja menyebarkannya. Karena bunga banana hanya tumbuh di wilayah utara Kekaisaran, kecurigaan mereka pun mengarah ke sana. Rio, yang sejak awal memiliki sentimen negatif terhadap Kekaisaran, segera menuduh mereka sebagai dalang di balik kekacauan itu. Abel mencoba menenangkan, tapi Rio dengan nada setengah bercanda menyatakan bahwa menghancurkan Kekaisaran mungkin satu-satunya jalan menuju perdamaian dunia. Percakapan mereka pun bergulir ringan namun penuh sindiran, bercampur antara logika Abel yang tenang dan imajinasi Rio yang liar. Topik pembicaraan mereka bergeser ke masa lalu Abel yang ternyata memiliki pengetahuan mendalam tentang bunga banana. Rio sempat menuduhnya mantan pengguna Wyvern, tapi Abel hanya menanggapi dengan helaan napas, menjelaskan bahwa pengetahuannya berasal dari masa ketika ia masih tinggal di istana kerajaan. Rio tidak benar-benar menyangkal status Abel sebagai pangeran kedua, namun memilih untuk menanggapinya dengan nada menggoda. Hubungan keduanya berjalan di antara keseriusan dan kejenakaan, dibumbui oleh kebiasaan Rio yang selalu menilai nilai keberadaan Abel dari seberapa sering ia ditraktir makan. Setelah perjalanan singkat, mereka tiba kembali di lokasi pertempuran dengan Wyvern. Aroma manis yang samar masih terasa di udara. Abel menelusuri sumbernya hingga menemukan sebuah piring datar yang pecah, sisa dari alat pembakar aroma. Dari pengamatannya, piring itu pernah digunakan untuk meneteskan cairan hasil olahan bunga banana yang, ketika dibakar, menyebarkan aroma sejauh beberapa kilometer. Berdasarkan jarak habitat Wyvern, mereka menyimpulkan bahwa alat seperti itu pasti dipasang dalam jumlah banyak dan diatur dengan perhitungan yang rumit. Tindakan tersebut jelas bukan perbuatan orang awam. Rio memeriksa piring itu, mencium sisa aromanya, dan mengenali kemanisan yang pekat seperti vanila. Dengan cepat, ia menggunakan sihir aktif sonar untuk melacak jejak aroma yang tersisa di udara. Metode sihir itu memanfaatkan uap air di sekitar untuk memantulkan gelombang magis dan menganalisis arah sumber aroma. Abel, yang biasanya mengandalkan insting tajamnya, hanya bisa tersenyum getir melihat kemampuan sahabatnya itu. Ia menyadari dalam hal seperti ini, kepekaannya tak sebanding dengan sihir Rio. Bersama, mereka pun mulai menelusuri jejak aroma manis itu, menuju arah yang mungkin akan mengungkap siapa dalang di balik kekacauan yang melibatkan para Wyvern. Scene pun kini kembali berpindah. Jenderal Lanchas, komandan pasukan ke-20 Kekaisaran, unit rahasia yang dijuluki pasukan bayangan, menatap surat perintah di tangannya dengan dahi berkerut. Di hadapannya berdiri Letnan Jurgen Bartel, wakil komandan pasukan penyihir Kekaisaran, yang tengah membungkuk hormat. Surat itu tak lain adalah perintah langsung dari Kaisar Rupert ke-6, ditulis dengan tangan sang kaisar sendiri. Sebuah hal yang sangat jarang terjadi, sebab biasanya urusan administratif semacam itu diserahkan kepada tangan kanannya, Count Hans Kirchhoff. Perintah tersebut memerintahkan Jurgen dan 10 penyihir terbaiknya untuk melakukan pemetaan terperinci di wilayah kerajaan Knightly, menggunakan alat alkimia baru hasil pengembangan Asosiasi Alkimia Kekaisaran. Namun, secara kebetulan, operasi mereka bersinggungan dengan aktivitas rahasia pasukan ke-20 di wilayah yang sama. Meskipun keduanya bekerja untuk tujuan yang sejalan, mempersiapkan jalan bagi invasi Kekaisaran Debuhi ke kerajaan Knightly, tugas mereka dilakukan secara terpisah dan tanpa saling mengetahui. Sikap Jenderal Lanchas yang sempat menegur dengan nada dingin bukanlah bentuk ketidakpatuhan, melainkan refleksi dari kebanggaan yang melekat pada pasukannya. Pasukan ke-20 dikenal sebagai kartu as tersembunyi Kekaisaran, sementara pasukan penyihir kaisar yang dipimpin oleh putri ke-11, Duchess Fiona Ruben Borne-Emisa, adalah kartu as yang bersinar di hadapan publik. Dua kekuatan besar, yang satu bekerja dalam bayang-bayang dan yang lain di bawah cahaya kejayaan. Menyadari kesalahannya, Jenderal Lanchas menunduk dan meminta maaf, menegaskan bahwa perintah kaisar tentu harus dijalankan tanpa pemberitahuan lebih dulu. Jurgen, meski memahami logikanya,
tetap merasa ada ketegangan yang samar di antara mereka. Ketegangan yang lahir dari tumpang tindih kewenangan dan rahasia. Ia tahu operasi pemetaan yang sedang dijalankan bukan sekadar survei, melainkan langkah strategis menuju perang besar yang sudah banyak diprediksi oleh kalangan militer pusat. Ketika pertemuan mereka hampir berakhir, seorang prajurit pasukan ke-20 datang tergesa-gesa, melapor bahwa dua petualang tak dikenal sedang mengikuti jejak aroma yang digunakan untuk memancing Wyvern. Lanchas segera memerintahkan agar mereka disingkirkan tanpa menunda. Ketika mendengar lokasi laporan itu, titik penempatan kedua yang berdekatan dengan wilayah operasi Jurgen, sang jenderal memerintahkan pasukannya untuk bergerak sekaligus mengambil data dengan alat alkimia. Jurgen hanya mengangguk, namun kegelisahan mulai tumbuh di dadanya. Setelah Lanchas meninggalkan tempat itu, salah satu bawahannya, Klimt, berbisik bahwa situasi ini tampak berbahaya. Jurgen hanya bisa mengiyakan. Ia memang tidak pernah bermaksud berinteraksi langsung dengan pasukan ke-20. Misi mereka seharusnya dilakukan secara diam-diam, menghindari semua kontak agar tidak menimbulkan kebocoran informasi. Namun kini, mereka telah ditemukan, dan lebih buruk lagi, terlibat dalam operasi yang tampaknya melibatkan kekuatan besar yang belum sepenuhnya ia pahami. Sebuah firasat buruk menyelimuti benaknya. Sebagai putra kedua keluarga Bartel, garis keturunan militer yang telah melahirkan banyak perwira besar, Jurgen memiliki naluri tajam terhadap bahaya. Ia telah merasakan medan perang sejak muda, dan pengalaman itu kini berbisik dalam dirinya. Berhati-hatilah. Sayangnya, tidak ada yang memberinya petunjuk apa yang harus diwaspadai. Ia hanya tahu bahwa sesuatu yang gelap tengah bergerak di balik perintah kaisar itu, sesuatu yang bahkan pasukan bayangan sekalipun mungkin tak sepenuhnya memahami. Di sisi lain, Rio menyadari sesuatu yang ganjil. Ada mata-mata yang mengawasi mereka dari kejauhan. Namun, sebelum ia sempat bereaksi lebih jauh, Abel sudah memperkirakan hal itu. Ia tahu bahwa mereka berdua hanyalah umpan untuk menarik musuh keluar dari persembunyian. Meskipun tampak tenang, Abel telah menyiapkan diri sejak awal, sementara Rio masih mencoba memahami situasinya. Dalam diam, Abel menilai berbagai kemungkinan serangan yang mungkin terjadi. Ia tak menganggap enteng situasi, namun tetap percaya diri karena berada bersama Rio, penyihir yang mampu meniadakan serangan apapun dengan mudah. Bagi Abel, satu-satunya hal yang perlu ia pikirkan hanyalah bagaimana menghadapi mereka yang berani datang. Beberapa saat kemudian, melalui kemampuan pasif sonar miliknya, Rio mendeteksi pergerakan musuh. Ada 9 orang mengelilingi mereka dalam formasi rapat. 3 di depan, 2 di belakang, dan sisanya di kedua sisi. Tak lama kemudian, muncul 10 sinyal tambahan di posisi agak jauh, membentuk perimeter kedua. Total ada 19 orang. Dari pantulan sihirnya, Rio mengenali satu aura yang familiar, seorang prajurit kekaisaran. Abel segera menyimpulkan bahwa pasukan itu adalah bagian dari unit khusus kekaisaran. Dugaannya mengarah pada pasukan bayangan, kelompok yang biasanya bertindak hanya di bawah perintah langsung komandan tingkat tinggi. Ketika kelompok itu muncul dari balik kegelapan, seorang pria di tengah memberikan peringatan. Dari auranya, Abel tahu ia bukan orang sembarangan. Abel menggoda mereka dengan menyebut nama pasukan bayangan, dan seketika atmosfer berubah. Niat membunuh terasa jelas di udara. Hanya orang yang tahu rahasia besar kekaisaran yang akan menyebut nama itu. Saat itulah, Abel menyebut nama sang pemimpin dengan tenang. Jenderal Lanchas, komandan pasukan ke-20 kekaisaran. Pernyataan itu mengejutkan seluruh pasukan. Nama yang seharusnya hanya diketahui lingkaran dalam militer kini keluar dari mulut seorang petualang biasa. Abel tahu betul siapa yang dihadapinya. Ia memahami bahwa kehadiran Jenderal Lanchas di wilayah ini tidak mungkin kebetulan. Dalam pikirannya, ia menebak motif di balik pergerakan itu. Kemungkinan besar untuk mengacaukan wilayah Acre di bawah pengawasan Markis Heinlein. Dengan menciptakan ancaman besar seperti serangan Wyvern, pasukan kerajaan dan para petualang akan terfokus di selatan, memberi ruang bagi kekaisaran untuk bergerak di tempat lain. Pertempuran pun tak terhindarkan. Perintah Lanchas memicu gerakan serentak. Pedang-pedang ditarik, udara bergetar oleh niat membunuh yang padat. Abel segera mengambil inisiatif, melesat ke depan dengan kecepatan luar biasa dan menyerang langsung sang jenderal. Pertarungan mereka dimulai dalam kilatan baja dan percikan sihir.
Sementara itu, Rio bergerak bersamaan, mengubah lantai di bawah kaki 8 prajurit menjadi lapisan es licin dengan sihir Iceburn, memaksa mereka kehilangan keseimbangan. Namun, pasukan bayangan tak mudah dikalahkan. Sebagian berhasil melompat mundur menghindari jebakan itu. Rio segera menarik diri, memberi ruang bagi duel antara Abel dan Ranchas, sekaligus menarik perhatian sisa pasukan agar menjauh dari komandan mereka. Dengan pedang Murasame di tangan, ia menantang 8 lawan sekaligus. Tujuannya bukan sekadar bertahan, melainkan menciptakan tekanan psikologis agar pasukan tambahan di luar lingkaran segera turun tangan. Lantai es yang ia ciptakan kemudian menghilang dan 4 musuh lain bergabung, membuat pertarungan menjadi 1 lawan 8. Rio bergerak lincah di antara serangan bertubi-tubi, menahan dan menyerang balik dengan presisi mematikan. Di sisi lain, duel antara Abel dan Jenderal Ranchas berlangsung intens. Dentingan pedang dan gelombang sihir beradu, menggetarkan udara di sekitar mereka. Pertarungan itu bukan sekadar adu kekuatan, melainkan benturan antara 2 kehendak besar. Satu untuk melindungi, satu lagi untuk menyembunyikan kebenaran. Dan di antara keduanya, ketegangan yang mencekam mulai berubah menjadi pertempuran yang akan menentukan lebih dari sekadar hidup dan mati. Dua sosok itu bergerak cepat, pedang mereka beradu dengan kekuatan dan presisi yang sulit diikuti mata biasa. Dalam setiap tebasan, terlihat jelas bahwa Ranchas bukan hanya seorang komandan pasukan bayangan, melainkan juga seorang pendekar sejati. Gerakannya tegas, tekniknya murni, dan kekuatannya menunjukkan pengalaman puluhan tahun di medan perang. Abel di sisi lain meladeni setiap serangan dengan ketenangan luar biasa. Gaya pedangnya tampak sederhana, tanpa gerakan berlebihan, namun setiap ayunan mengandung efisiensi mutlak. Ia bertarung berdasarkan fondasi yang sangat kuat, dasar-dasar teknik pedang yang dijaga dengan disiplin tinggi. Keahliannya melampaui apa yang lazim dimiliki oleh petualang manapun. Bahkan Ranchas, seorang jenderal berpengalaman, sempat ragu dengan identitas lawannya. Tak mungkin, pikirnya, seseorang dengan teknik seteguh itu hanyalah petualang biasa. Bagi Ranchas, para petualang yang ia kenal selalu mengandalkan gaya bertarung mencolok, penuh gaya, namun rapuh di dasarnya. Namun Abel berbeda. Pendekatannya murni, tanpa ambisi untuk tampak hebat. Dalam dirinya, ia membawa kebanggaan yang tak tersurat. Kebanggaan sebagai petualang sejati dari kerajaan, bukan dari kekaisaran. Ketika Ranchas menarik diri beberapa langkah untuk menarik napas, suasana di sekeliling mereka berubah. Dengan satu hembusan, aura di sekitarnya menegang dan udara bergetar. Abel segera menyadarinya. Sang jenderal kini bertarung dengan sepenuh kekuatan. Suasana menjadi lebih berat, nyaris menyesakan. Ia menegakkan pedangnya, bersiap menghadapi babak baru dari duel yang semakin intens. Sementara itu, di sisi lain medan, Rio masih terlibat dalam pertarungan sengit melawan 8 anggota pasukan ke-20 kekaisaran. Normalnya, pertarungan seperti itu sudah berakhir dalam hitungan detik. Namun, Rio bertahan dengan taktik dan kecerdikan yang luar biasa. Ia terus menumbuhkan dinding-dinding es kecil untuk menahan setiap serangan pedang, lalu menghapusnya tepat waktu untuk menghindari serangan balik. Pertarungan berlangsung lebih dari beberapa menit dan perlahan para prajurit kekaisaran mulai kewalahan. Setiap menit, satu persatu dari mereka tumbang, tertutup lapisan es tipis, jatuh tanpa sempat memahami pola pergerakan Rio. Suara dentingan logam yang berpadu dengan retakan es terdengar berulang kali, membentuk irama dingin di tengah malam. Namun, Rio tidak melakukannya untuk membunuh. Ia sengaja memperpanjang pertempuran, menunggu reaksi dari 10 orang lain yang mengintai dari kejauhan. Meskipun mereka jelas menyaksikan pertarungan itu, mereka tetap tidak bergerak. Karena itu, Rio perlahan memindahkan arah pertempuran, sedikit demi sedikit mendekat ke posisi mereka. Dengan setiap langkah, ia menjatuhkan musuh di sekitarnya tanpa membekukan tubuh secara mencolok, agar tidak menarik perhatian dari kejauhan. Ia tahu 10 orang itu adalah penyihir yang sedang mengamati dengan sihir jarak jauh. Namun yang ia incar bukan kelompok mereka, melainkan hanya satu orang di antara mereka. Saat jarak tinggal kurang dari 100 meter, Rio mengakhiri pertempuran dengan cepat. 3 musuh terakhir ia bekukan dengan mantra es kubah 3, lalu berlari ke arah 10 penyihir pengintai sambil melantunkan 2 sihir besar, Kah Squall dan es kematian 10.
Dalam sekejap, hujan deras turun, membasahi mereka. Lalu 9 dari 10 tubuh itu membeku dalam posisi kaku, masih menatap dengan ekspresi terkejut. Namun 1 orang berhasil lolos.